Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo guys, kumis lele ternyata om-om, adik-adik, bapak ibu sekalian, dan sahabat-sahabat, shalom. Injil hari ini, jika kita bedah lebih dalam, dapat kita bagi menjadi dua bagian. Pada bagian yang pertama, Yesus kembali ke Galilea setelah pelayanannya, di mana dalam pelayanan sebelumnya, Yesus sempat mengatakan seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Tetapi setelah Yesus kembali ke Galilea, Yesus disambut dengan sungguh meriah. Bagi Yesus, Galilea bagaikan base camp rohani baginya untuk kembali menimba spiritualitas untuk semakin dekat dengan Bapa. Bagaimana dengan kita? Apakah di rumah kita masing-masing atau di kamar kita sudah menempatkan sebuah sudut doa yang kita intensikan untuk kehadiran Yesus? Sudut doa ini dapat berupa 2 buah lilin, patung salib, gambar Yesus, atau patung keluarga kudus, di mana kita menyampaikan keluh kesah kita dan berdoa di tempatnya. Dan pada bagian yang kedua, kita melihat bersama bagaimana Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana yang bahkan sebelumnya pegawai istana tersebut belum dikenal oleh Yesus. Anak dari pegawai istana ini sakit sangat keras, bahkan dikatakan hampir mati. Berbicara soal penyakit ini ada 2 macam menurut teman saya. Yang pertama, penyakit yang dapat disembuhkan. Yang kedua, penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penyakit yang dapat disembuhkan dapat berupa penyakit medis dan non-medis, dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini berupa penyakit hati. Penyakit hati ini terdiri dari iri hati, sakit hati, makan hati, galau hati, dan sebagainya.
Anda termasuk terkena penyakit yang mana? Moga-moga hanya yang dapat disembuhkan. Jangan sampai kita iri hati seperti orang-orang di kampung halaman Yesus yang bahkan merendahkan latar belakang Yesus sebagai keluarga yang sederhana. Mari kita tetap optimis dan yakin bahwa di tengah pandemi ini, dengan kembali kepada Yesus dan menaati protokol kesehatan, kita dapat melalui pandemi ini dengan baik. Masihkah Anda beriman? Tentu saya yakin ya. Untuk menutup renungan pada hari ini, saya memiliki sebuah pantun. Buah nangka, buah delima, dicampur madu, manis rasanya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita semua selalu penuh cinta di hadapan Sang Pencipta?